Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang infeksi menular seksual atau PMS, di mana infeksi ini terjadi karena adanya hubungan badan atau hubungan seksual. Nah, infeksi ini terjadi karena ada orang yang melakukan hubungan seksual aktif, terjadi pada orang yang melakukan hubungan seksual aktif atau mereka yang sering melakukan gonta-ganti pasangan atau hubungan seksual yang tidak aman seperti tidak menggunakan kondom atau bisa melalui hubungan seksual oral seks atau bisa melalui anal seks. Orang-orang yang melakukan kegiatan yang berisiko ini itu bisa mengakibatkan terinfeksi bakteri atau terinfeksi penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual itu ada beberapa. Yang paling sering ditemukan itu adalah penyakit kencing nanah pada pria dan juga laki-laki. Bisa juga adanya sifilis atau yang bahasa Indonesianya dikenal sebagai raja singa. Nah, ketiga ada itu bisa kutil kelamin. Paling sering dan tidak menimbulkan gejala itu adalah kutil kelamin. Nah, yang selanjutnya bisa terkena hepatitis A atau hepatitis B atau bisa juga terinfeksi HIV. Penyakit yang paling parah ini adalah HIV yang dimana saat ini tidak ada pengobatannya. Nah, apa saja ciri-ciri dari penyakit penular seksual ini? Yaitu pertama, adanya benjolan pada pada kelamin atau berupa benjolan, luka lecet, lepuhan yang terjadi di sekitar penis atau vagina atau bisa terjadi di sekitar anus atau di mulut. Biasanya di mulut ini akibat karena melakukan oral seks atau bisa melakukan kissing. Nah, selanjutnya, ciri yang kedua adalah vagina atau penis itu terasa terbakar dan terasa gatal sekali. Nah, itu yang ciri kedua. Ciri yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Yaps, nyeri ketika melakukan hubungan seksual ini bisa menandakan bahwa sedang terjadinya infeksi. Dan juga ketika buang air kecil terasa nyeri atau tidak ternyata terasa anyang-anyangan atau buang air kecil tidak tuntas, nah itu bisa berisiko sebagai infeksi menular seksual. Nah, yang keempat adalah keluarnya cairan dari penis, yaitu bisa cairan nanah terutama pada laki-laki dan juga pada perempuan biasanya keputihan. Karena infeksi kencing nanah ini pada laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi waktu dan juga dari cairan yang keluar. Biasanya pada perempuan itu hanya keputihan biasa, sedangkan kalau pada laki-laki itu bisa cairan nanah yang menetes. Nah, teman-teman harus perhatikan ya gejala atau ciri yang keempat ini karena paling sering sekali terjadi. Nah, yang kelima adalah nyeri perut bagian bawah. Biasanya terjadi itu karena infeksi saluran kemihnya atau infeksi pada kantung kemihnya. Nah, yang keenam disertai demam dan menggigil. Jika teman-teman mengalami hal-hal demam atau menggigil disertai dengan gejala adanya benjolan pada penis atau adanya nyeri pada buang air kecil, itu menandakan adanya reaksi sistemik atau reaksi infeksi dalam tubuh teman-teman. Nah, yang ketujuh adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Pembengkakan ini itu terjadi karena reaksi infeksi tadi, teman-teman, terutama di area selangkangan. Di area selangkangan biasanya benjolan kecil-kecil yang terasa sangat nyeri disertai dengan demam. Nah, yang kedelapan adalah munculnya ruam di kulit, ya bisa di kulit di seluruh badan atau di kaki bahkan di tangan. Ruam ini biasanya bintik-bintik ya, bintik-bintik kecil atau bintik-bintik merah. Hal ini bisa menandakan salah satu ciri dari gejala infeksi penyakit menular seksual. Nah, berikutnya kalau pada laki-laki biasanya itu kulit penisnya terasa kering dan disertai ruam atau bintik-bintik merah dan atau kemerahan maksudnya. Nah, itulah ciri-ciri dari infeksi penyakit menular seksual atau PMS. Jika teman-teman yang merasa bahwa adanya ciri-ciri di atas, alangkah baiknya segera ke dokter. Nah, kapan kita ke dokter itu tadi ketika kita mengalami ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi, atau teman-teman bisa baca di deskripsi. Dan orang-orang yang melakukan melakukan aktivitas seksual secara aktif. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan aktivitas seksual tidak menggunakan kondom, melakukan aktivitas seksual yang aktif bergonta-ganti pasangan, terus terjadi ciri-ciri di atas atau gejala-gejala yang di atas yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman harus ke dokter. Segera lakukan tes infeksi menular seksual. Nah, karena ada beberapa penyakit yang memang gejalanya itu hampir sama dan juga ada beberapa yang bahkan kita tidak tahu. Salah satu penyakit yang tidak menimbulkan sakit atau tidak menimbulkan
menimbulkan gejala demam atau apapun itu, atau disebut sebagai asimptomatis, itu adalah penyakit menular seksual, yaitu kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini teman-teman, dia itu nggak ada atau tidak ada gejala klinisnya. Biasanya kita merasakan adanya kutil di area kelamin kita, di tangan, di leher. Nah, hati-hati bagi teman-teman, jika udah ada kutil di kelamin dan melakukan hubungan seksual, itu adalah peringatan atau tanda terjadinya gejala penyakit menular seksual. Nah, ketika teman-teman ke dokter, itu biasanya dokter akan menanyakan keluhan apa saja yang teman-teman alami, dan ciri-ciri penyakitnya, sudah sejak kapan, sudah pernah melakukan hubungan seksual, apakah disertai nyeri, kapan terakhir hubungan seksual. Nah, apa sih penyakit menular seksual yang paling parah? Itu yang paling parah, semuanya itu parah atau sangat tidak sangat susah gitu diobati. Yang paling susah itu adalah HIV. HIV ini merupakan penyakit menular seksual yang sangat tidak bisa disembuhkan, karena sampai saat ini tuh tidak ada obatnya, teman-teman. Dia obatnya itu menggunakan ARV, tapi obat ini berfungsi untuk menekan perkembangan dari bakteri virus ini, bukan membunuhnya, hanya menekan supaya tidak terjadi komplikasi. Selain itu, penyakit yang berbahaya juga yang namanya kencing nanah atau gonore. Nah, biasanya orang yang terkena gonore ini itu dia akan menggerogoti mukosa penis atau vagina, dan ketika diobati pun itu emang akan sembuh total, tetapi obatnya ini tidak memperbaiki mukosa yang sudah dimakan atau digerogoti oleh bakteri ini. Jadi dia hanya membunuh bakteri tapi tidak memperbaiki mukosa. Nah, terus yang paling tidak ada gejala itu adalah sifilis atau raja singa. Biasanya sifilis atau raja singa ini itu adanya luka lecet pada mulut penis atau bagian batang penis, dan luka lecet ini itu bisa sembuh beberapa minggu. Jadi kita nggak tahu luka lecet yang kita anggap itu adalah biasa dan kita minum obat itu langsung sembuh. Wah, nah padahal ini merupakan infeksi primer atau infeksi awal dari sifilis ini, karena bakterinya itu tetap ada dalam tubuh kita dan akan bisa masuk ke jantung, otak, bahkan komplikasi parah itu akan muncul beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang merasakan gejala-gejala di atas. Alangkah baiknya segera ke dokter dan konsultasikan ke dokter, atau buat teman-teman punya teman dokter, konsultasikan. Ingat, infeksi ini hanya terjadi pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual aktif atau orang ibu yang sedang mengalami kehamilan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan hubungan seksual terus terjadinya ada ruam di penis atau misalnya sangat gatal, itu bisa karena infeksi jamur. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Bye.